Halo Sobat Jatim, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Sobat Jatim di podcast Ruang Informasi. Saya Yohanes Fandi di episode ke-87. Dan episode ini merupakan episode pertama di tahun 2026. Sebelum itu kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga kesuksesan dan berkah melimpah di tahun 2026 ini. Dan Sobat Jatim, menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, satu hal yang pasti selalu meningkat adalah makanan. Mulai dari takjil, hidangan berbuka sampai kue kering lebaran yang menggugah selera. Tetapi Sobat Jatim, di balik kelezatan itu apakah makanan yang kita konsumsi ini benar-benar aman? Dan hari ini kita sudah kedatangan pakarnya, yaitu Bapak Yudi Noviandi, MSCT, Kepala Balai Besar POM di Surabaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, segar sekali hari ini. Segar sekali ya Bapak ya. Di tahun baru ini pastinya harus tetap semangat baru. Baik. Hari ini kita akan membahas tema Bapak ada amankan panganmu, jika tidak aman berarti bukan pangan. Iya betul, itu menarik itu temanya. Karena memang kalau bukan aman itu tidak bisa kita kategorikan itu adalah pangan karena membahayakan. Betul, dan juga kan akhir-akhir ini kita banyak melihat anak kecil keracunan makanan jajanan. Nah ini nanti kita akan mendapatkan tips dari Pak Yudi bagaimana cara kita memilih makanan yang tepat dan kita harus menghindari apa saja supaya kita bisa nanti menjelang lebaran ini sehat-sehat sampai di Hari Raya Idul Fitri seperti itu Bapak. Baik, Pak Yudi, kita kan sering dengar istilah keamanan pangan. Sebenarnya definisi teknisnya itu seperti apa Bapak? Jadi keamanan pangan itu adalah suatu upaya ataupun kondisi di mana kita berusaha untuk mengurangi dari atau mencegah dari cemaran, yaitu cemaran fisika, kimia dan biologis ya yang berisiko terhadap kesehatan. Dan juga itu sesuai dengan keyakinan agama dan adat istiadat. Ya itu yang kita jaga. Ya agar ujung-ujungnya adalah kita mengkonsumsi pangan yang memang betul-betul aman untuk dikonsumsi gitu. Itu manfaatnya sebenarnya, goalnya itu. Dan apakah bahan Pak seperti pengawet atau pemanis buatan itu otomatis dianggap sebagai cemaran kimia yang berbahaya? Enggak selalu. Enggak selalu, jadi ada ininya Pak ya? Ada kriterianya karena ya bahan pangan ya, makanan itu kalau enggak menggunakan zat kimia termasuk juga BTP itu umurnya lebih pendek biasanya. Gampang bau ya. Gampang rusak, gampang ya mikroba cepat tumbuh. Jadi BTP itu kalau dalam kondisi benar digunakan itu memang bermanfaat sekali. Itu sebagai ya pengembangan ya dari teknologi dan alhamdulillah kita sudah berada pada zaman yang cukup mampu untuk bisa memproduksi dan memperpanjang umur dari makanan yang kita produksi. Dan semuanya ada dosis yang sudah diatur ya Pak ya? Iya, istilahnya ada takarannya. Baik. Jadi Pak, BPOM ya, BPOM ini kita membahas BPOM di Surabaya. Siap. BPOM di Surabaya itu berarti mengawal 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Iya, kita mengawal keamanan pangan ya, tidak cuma pangan, obat, juga kosmetik, obat tradisional atau obat bahan alam dan juga suplemen kesehatan beserta pangan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu bersama dengan ada juga kantor kita di samping Surabaya, ada juga di Jember dan juga di Kediri. Karena besarnya Jawa Timur sehingga kita membentuk 3 kantor. Sebentar lagi juga akan bentuk lagi kantor baru di Madiun. Di Madiun. Untuk Karesidenan Madiun. Jadi agar BPOM itu lebih dekat dengan masyarakat gitu loh. Kalau koordinasinya lebih enak ya Bapak ya. Kalau semua dari Surabaya kejauhan. Misalnya yang Pacitan yang ya Pak ya. Banyuwangi apalagi kan kejauhan, kasihan kesempatan untuk mendapatkan pengawasan derajat ya keamanan pangan di sana jadinya agak lebih rendah kalau kita tidak hadir. Maka kita mendekat itu membentuk beberapa kantor-kantor lagi. Seperti itu dan semua itu memang dikoordinir di bawah Balai Besar POM di Surabaya. Baik. Mungkin ada ini Bapak untuk UMKM seperti itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi terkait bahan kimia yang mungkin boleh untuk menjadikan tambahan pangan seperti itu, kadarnya seberapa, ininya seberapa, itu bisa kemana Bapak? Ya, untuk UMKM untuk bisa mengetahui. Jadi kalau dia dalam memproduksi produk pangannya, ternyata dia memerlukan BTP, maka itu terkategori risikonya sedang biasanya. Dan dalam perizinannya, saat izin edarnya akan diajukan, itu nanti ada tim dari sertifikasi BPOM yang akan
melakukan assessment, menilai, mengevaluasi, merekomendasikan juga apakah yang jenis BTP yang digunakan ini sesuai, kemudian takarannya apakah sudah pas dan untuk jenis pangan yang dimaksud. Karena memang berbeda pangan, berbeda juga BTP yang digunakan. Ya, dan berbeda juga dosisnya, istilahnya takarannya tadi. Takarannya tadi. Ya, itu kita bicara takaran itu adalah takaran persajinya. Jadi agar dikonsumsi oleh masyarakat ataupun konsumennya itu tetap aman Tetap gitu. aman. Jadi seperti itulah dimaksud dari BTP itu. Jadi tetap bisa kok ke BPOM aja ke Surabaya. Bisa hubungi kita di 0877 11 500 533. Oh, itu yang layanan informasi Ya, Pak ya, dan bisa pengaduan. tanyakan sana. Langsung nanti adminnya pasti gercep ya kalau Ya, menanyakan seperti standby itu. kok. Standby untuk menanyakan itu supaya semuanya aman juga ya, Ya, Bapak. siap. Baik. Seberapa fatal Pak kalau misalnya kita itu abai soal keamanan pangan ini? Apalagi sekarang isunya lagi naik daun, lagi banyak kasus keracunan makanan, Bapak. Iya, siap. Jadi keracunan pangan ya, karena pangan ini cukup besar ya, kerugian negara itu ada datanya sampai miliaran sebenarnya. Dampak baik langsung maupun tidak langsung karena sakit sehingga tidak bisa bekerja. Jadi perkembangan belakangan ini kasus keracunan itu menjadi marak karena memang makanan yang kita buat itu ada kriteria-kriterianya. Ketika kita buat siap saji, maka ada temperatur yang kita anggap itu berbahaya. Misalnya temperatur 5 sampai 60 di mana itu adalah temperatur ideal untuk bakteri maupun mikroba tumbuh. Sehingga kalau tidak dikelola dengan baik, ya makanya itu tumbuh dan akhirnya bisa menyebabkan tadi keracunan. Itu salah satu contoh. Contoh keduanya ya misalnya adanya pengguna, tapi ini jarang terjadi ya. Penggunaan misalnya memang ada kontaminan dari alam seperti logam berat yang dari alam, tanah tuh ada. Kemudian ada juga penggunaan pestisida mungkin berlebih. Nah, itu juga bisa berpotensi menyebabkan keracunan walaupun ya jarang sih terjadi. Nah, lebih banyak mayoritas keracunan ini dikarenakan proses produksi maupun distribusinya yang kurang tepat gitu. Jadi higien dan sanitasi itu tidak terjaga dengan baik seperti itu. Jadi mungkin sekarang kita ini bisanya cuman fokus pada hubungan antara apa yang kita makan dengan kesehatan jangka panjang aja ya Pak ya, bukan cuma pengen ngikutin tren, pengen kenyang aja kayak gitu. Dan mungkin juga sebenarnya kayak gorengan itu nggak boleh digoreng berkali-kali seperti itu ya Bapak ya untuk mengurangi. Iya betul. Jadi kalau makanan itu terutama yang sering daripada digoreng lebih sering tuh ini. Ada makanan yang sering kita simpan itu. Kalau kita belanja di pasar gitu ya. Ibu-ibu belanja bahan baku makan, katakanlah daging gitu kan. Nah, itu belinya 2 kilo. Ayam misalnya dipotong sudah. Kemudian masuk freezer 1 kantong misalnya. Nah, ini apakah dimasak sekaligus? Ya kalau dimasak sekaligus 2 kilo, wah hebat, bagus. Tapi kalau dia tidak, nah itu rekomendasi kita tuh jangan sampai dia sudah beku, kemudian dia di defrost. Kemudian habis itu kita ambil sebagian digoreng, sisanya masuk lagi. Nah itu potensi mikroba tadi yang ketinggalan masuk lagi. Jadi tetap itu tidak direkomendasikan. Maka rekomendasinya kita tuh ya di kantong porsinya per tiap kali kita mau masak gitu. Misalnya saya setiap kali masak 4 potong ayam berarti dibuat kantong per 4 ayam disusun di freezernya. Nah seperti itu. Nah ini edukasi yang sederhana yang menurut saya sih perlu disampaikan. Apalagi dalam menjelang puasa ini. Kan jadi puasa kan nggak tiap hari kan belanja satu. Kemudian masaknya juga sekali untuk 1 hari ya katakanlah gitu. Karena kan makannya nggak 3 kali sehari kan, cuma buka ataupun sahur. Sehingga kalau dia tidak disimpan dengan baik makanan tadi itu bisa potensi besar juga. Termasuk juga takjil. Kalau kita belanja takjil juga harus ngecek ya. Jangan sampai juga tergiur dengan warna-warni yang betul mencolok gitu ya Pak ya. Ya itu ada yang memang ternyata kalau bisa jadi ya. Nanti kita buktikan melalui laboratorium menggunakan bahan perwarna yang dilarang seperti itu. Ada methanol yellow warna kuningnya atau rodamin B untuk warna merah. Itu bisa kita cek itu di laboratorium. Dan kita BPOM menjelang menuju ke bulan Ramadan itu kita akan rutin tuh. Pada saat sore-sore kita datang melakukan pengawasan kepada penjual-penjual takjil tersebut untuk memastikan untuk makanan yang dijual itu bebas dari bahan berbahaya kimia khususnya ya. Kalau untuk mikroba itu kita bawa ke laboratorium untuk diuji. Berarti memang suhu itu ternyata sangat berpengaruh ya Pak ya. Ya, untuk kalau suhu penyimpanan, suhu penyajian gitu.
itu adalah titik kritis dalam makanan seperti itu. Nah ini benar-benar tips ya ini untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga Yes, anak-anak kos seperti saya dan mungkin teman-teman magang di sini Bapak, karena setahu kita ya udahlah masih ada sisa dimasukin freezer aja terus Iya. dimasak lagi, tapi ternyata itu adalah hal yang apa ya, kita menjaga-jaga lah kalau misalnya ada mikroba tadi, makanya kita sering sakit perut itu karena itu ya Bapak. Walaupun masih perlu dibuktikan kembali Iya loh, betul ya. betul. Tapi bisa jadi. Bisa jadi ya Ah, Bapak. Bisa jadi. Wah ini kalau ngomongin ini tips-tips ini bisa satu episode sendiri Bapak Oh, ya iya, kalau kita, siap. karena banyak sekali yang harus dibahas dan menarik, nanti mungkin di episode selanjutnya kita bahas tentang itu ya Bapak ya. Baik, Bapak tadi Bapak bisa Bapak menjelaskan ada bahaya biologis, kimia sama fisika. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa bedanya dari ketiga Iya. bahaya tersebut. Jadi yang bahaya kimia itu adalah suatu bahan kimia yang ada di dalam pangan, baik yang memang boleh digunakan, tapi jumlahnya berlebih, ataupun kontaminan dari bahan bakunya seperti yang tadi, memang tanahnya mengandung logam berat misalnya, ataupun mengandung cemaran pestisida, ataupun karena ya dalam tanda kutip tindakan curang, menambahkan bahan dilarang dalam pangan. Kayak boraks, Boraks gitu ya Pak ya, itu. bakso Ini boraks. mantap nih, udah tahu. Iya, Formalin, iya ya. formalin. Metalinilurodamin itu kalau kita takjil, ya itu yang kita awasi memastikan tidak ada. Itulah bahaya kimia. Nah kalau yang fisika ini adalah bahan-bahan yang sering kalau misalnya padi dijemur kemudian ada batunya, kemudian dalam proses masak ini karena ibu-ibu ya mungkin nggak menutup kepala, ada rambutnya ketinggalan, nah kayak gitu kan. Terus goreng kerupuk nggak pakai baju kayak gitu ya Pak iya. ya. Itu kan juga viral. Bahaya itu. Bahaya itu nanti. Kemudian bahaya mikrobiologi yaitu tadi Iya iya. karena bahan bakunya nggak bersih, proses produksinya nggak izin, lingkungannya sanitasinya kurang bagus, itu tadi mikroba cepat tumbuh. Banyak mikroba yang sering kita temukan ya. Kalau di makanan siap saji yang sering ketemu tuh Bacillus cereus, itu adalah indikasi makanan itu sebenarnya sudah lama dimasak, terpapar di ruang temperatur kamar, kemudian baru diberikan kemudian. Nah itu yang berpotensi menyebabkan keracunan, mual, muntah. Ada juga karena sumber airnya. Oh iya. Kalau dia menggunakan air yang nggak bersih, itu ada E. coli muncul. Kemudian juga ada Staphylococcus, banyak itu ada beberapa bakteri yang sering ditemukan di laboratorium. Yang menguji bisa nih dari BPOM kita, BBLK sebelah kita tuh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat bisa, kemudian Labkesda ya kabupaten kota saya kira juga bisa untuk menguji memastikan itu. Tapi kan kayak misalnya nih Pak UMKM atau masyarakat yang ada di pelosok desa itu kan untuk menjangkau BPOM ini kan terlalu jauh ya. Kenapa? Ini mungkin pertanyaan banyak nih Pak, banyak orang. Mengapa BPOM ini tidak melarang saja semua penggunaan bahan kimia dalam makanan Bapak, biar masyarakat ini atau kita bisa jauh lebih tenang? Ya, bahan kimia ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya dibutuhkan loh. Jadi kalau kita nggak pakai BTP, semua makanan yang dijual, yang kita produksi itu harus dimakan setelah dibuat, diproduksi. Bisa ada paling 2 jam, 4 jam. Sementara misalnya ada roti yang sebenarnya kalau dengan bahan tambahan pangan itu bisa tahan sampai besoknya atau lusanya. Nah seperti itu. Nah itu di literatur sudah disepakati dan disetujui bahwa bahan tambahan pangan itu diperbolehkan. Yang ada yang diizinkan ya. Kemudian takarannya ada. Nah, kemudian untuk jenis pangannya juga disesuaikan. Jadi itulah memperpanjang. Jadi masyarakat kalau mau mengkonsumsi, jadi kalau kita produksi di Surabaya itu bisa kita jual sampai ke Jawa Tengah makanan tersebut kan, jual Jawa Barat. Lebih awet, lebih panjang masa simpennya. Ya, kalau nggak pakai itu susah ya Pak ya. Susah ya. Nah, tapi memang ada yang tadi saya bilang menggunakan bahan yang dilarang tadi itu memang membahayakan. Atau ini menggunakan bahan tambahan yang berlebih. Ini kita temukan misalnya adanya pemanis buatan digunakan dalam es itu ya seringkali itu. Kemudian setelah dibawa ke lab karena gejalanya sampai getir tuh pahit katanya. Begitu dibawa memang kadar siklamat misalnya pemanisnya terlalu tinggi. Nah, itu juga dilarang. Tadi kan kalau BTP itu harus jenisnya, kadarnya atau takarannya dan juga untuk pangan apa gitu. Kesesuaian itu sudah ada di aturan BPOM-nya. Monggo nanti kalau mau detailnya bisa diskusi sama kita. Kalau
Misalnya ini, saya nih UMKM Pak, mau produksi roti BTP yang bagus itu apa? Kemudian kadarnya berapa? Misalnya 1 kuintal tepung berapa Tepung, BTP saya pastinya pakai? itu. Seperti itu. Nanti monggo karena kan ada formulasi-formulasi lain sehingga kita perlu menetapkan angkanya itu berdasarkan hasil hitung-hitungan begitu. Jadi saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Sangat tergantung pada komoditinya. Itu diperbolehkan. Jadi bisa. Mungkin ada ini Pak, program-program dari BPOM yang menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang mungkin sedang dijalankan sekarang atau sebelumnya sudah berjalan Bapak. Iya. Jadi banyak. Memang kita hadir kalau saat ini yang paling kencang adalah pendampingan kepada UMKM ya. Kita punya ada 3 inovasi di Surabaya ini. Mendampingi UMKM pangan itu dengan Gempur Jatim itu sudah dilakukan sejak tahun 2021 ya. Sudah menjangkau banyak sekali UMKM se-Jawa Timur, bahkan sudah berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi. Saya kira sudah jalan itu untuk pangan. Jadi kita memberikan kemudahan untuk para produsen pangan dalam mengurus sertifikasi sarananya dan izin edarnya. Kemudian kita juga ada upaya untuk mendampingi UMKM juga jemput bola. Jadi kita kalau ada yang mau sertifikasi kita yang ke sana gitu. Ada juga untuk obat tradisional dengan inovasi Sipotra namanya. Kemudian untuk kosmetik, produksi kosmetik kita punya inovasi namanya glowing. Nah itu juga kita ada untuk inovasi. Jadi kita mendampingi UMKM pangan, obat banalan dan juga kosmetik. Nah, seperti itu. Yang kita running sampai sekarang nih, karena memang itu ujung tombak pelayanan publik dari BPOM. Untuk memberikan kemudahan usaha kepada masyarakat UMKM yang mau berusaha di bidang obat dan makanan. Dan untuk masyarakat supaya aman ya, lebih aman ya Bapak ya. Tentunya. Kita memang goalnya sebenarnya ujung-ujungnya memastikan produk kalau dia sudah terdaftar, insya Allah kan kita masuk dalam database. Kemudian kita lakukan pengawasan termasuk pemeriksaan sarana dan juga sampling terhadap produknya. Kemudian kita uji. Jadi ya produk-produk yang ada izin edar BPOM, ini insya Allah aman. Insya Allah aman. Secara rutin kita lakukan pengawasan gitu. Cuma memang sebagai masyarakat juga kita harus cermat. Kadang-kadang ada juga izin edar itu ternyata enggak. Nah yang enggak asli. Seperti itu. Ada itu. Kita temukan dia menggunakan nyaplok gitu, caplok. Ada juga yang indikasinya nomornya itu memang palsu gitu. Asal-asal. Kan kita udah ketahui kalau makanan itu izin edar dari BPOM namanya MD kodenya, atau yang impor tuh ML. Tapi ada yang mengasih makanan tapi kok bukan itu, atau PIRT satu lagi kan 3. Oh iya PIRT. Kalau dia kodenya lain berarti itu sudah palsu, Tapi kalau dia sudah MD itu pasti kita perlu cek. Kita punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Bisa di-download di App Store tuh. Di-scan aja atau dimasukin nomornya itu. Dia kalau ada produknya ada QR code bisa di-scan. Kalau enggak kita masukin nama produknya ataupun nomor yang dia apply tadi, yang dia tulis untuk memastikan keamanannya tuh. Benar asli atau palsu. Ini lebih seringnya pada produk kosmetik nih. Iya Pak ya. Berarti sebenarnya sebelum kita beli produk itu apa yang harus kita cek dulu Pak di labelnya itu Pak? Di label itu ada 4 aspek yang kita perlu cek itu. Pertama kemasannya. Kalau dia sudah penyok-penyok, ya pasti iya. Atau labelnya polos, nggak ada informasi apa-apa. Ini entah barang curahan ataupun itu barangnya tidak terregistrasi. Jadi keamanannya sudah diragukan. Sebagai konsumen berhak nolak, jangan pilih yang itu. Rusak kemasannya juga jangan. Sudah oke, kemasan oke. Nah kita cek lagi informasi terkait dengan label. Label kalau makanan itu kan ada informasi nilai gizi, informasi penyimpanan, cara konsumsi, misalnya 1 saset, 1 hari ada informasi. Atau harus dimasukkan digoreng dulu atau dimasukkan gitu ya Pak ya. Disimpan dingin misalnya bisa juga seperti itu. Ada informasi itu. Informasi nilai gizi juga ada dari label itu. Kemudian izin edar yang tadi. Dicek pastikan kalau memang dia oke, kita beli. Kalau nggak oke ya di BPOM Mobile tadi ya jangan ya. Kemudian yang terakhir itu kadaluarsanya. Pastikan yang kita konsumsi itu adalah produk makanan yang belum kadaluarsa atau tidak kadaluarsa. Karena kalau udah kadaluarsa ya sudah kita ketahui. Berarti jaminan mutunya sudah menurun, sudah membahayakan gitu. Seperti itu. Tadi Pak soal izin edar, kan? Isunya kan ada tadi kan izin edar palsu. Nah bagaimana nih cara membedakan mana yang asli dari BPOM dan mana yang cuma asal tempel, atau memang harus kita mendownload
aplikasi itu Pak ya. Jadi Sebagai memang amannya. yang paling aman itu mendownload aplikasi BPOM Karena Mobile. kita nggak bisa ya sekarang lihat Pak mana yang palsu sama yang ini kan mirip ya, apalagi di zaman sekarang. Saya sendiri download ya. Oh iya. Iya benar-benar. Download terus cek. Karena saya mana ada lebih entah berapa ribu jumlah produk makanan yang beredar. Jadi nggak tahu lagi yang mana asli mana palsu. Jadi kita tinggal download, pastikan itu benar-benar identitasnya ada. Itu berarti oke. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak berani. Saya sebagai kepala aja download gitu. Iya, Jadi benar. pada masyarakat monggo. Silakan di-download juga BPOM Mobile di App Store ya, baik di Play Store maupun ada juga di sana. Dan itu sangat bermanfaat. Iya Pak. Sangat bermanfaat. Bahkan juga bisa melaporkan di situ kalau memang Ada indikasi ada ya. indikasi pemalsuan. Nah, untuk kami follow up. Peran serta masyarakat itu sangat kami butuhkan. Benar. Karena Nggak bisa bergerak sendiri ya Bapak ya. BPOM cuma berapa orang? Nah, Jawa iya. Timur, aduh. Berapa juta orang ini. Ampun saya. Kalau peran masyarakat itu sangat kami aktif masyarakat sangat sangat dibutuhkan. Itu peran yang kami harapkan seperti itu. Iya. Berarti memang download aplikasi, dan tadi Bapak bilang yang paling banyak riskan itu adalah kosmetik ya memang sebenarnya Bapak ya. Yang kita nggak tahu ini benar-benar udah ada BPOM karena banyak sekali berita ya kalau terutama kosmetik yang itu dijual online. online nah Iya. gitu. Ini sudah ada BPOM-nya, begitu dicek, Nggak belum ada. Heeh. Tapi memang betul, jangan percaya langsung ya. Ini sudah ada, seringkali kalimatnya kan sudah ada BPOM-nya. Itu memang perlu dicek tetap. Jadi jangan percaya langsung kata-kata dari penjual. Karena saya sendiri pernah, ini sudah ada BPOM-nya, oke, saya tes, ternyata memang belum. Ada, memang ada seperti itu. Dan itu ya tindak lanjutnya kita melapor ke pusat kemudian ke IDEA namanya asosiasinya mereka tuh minta di take down. Jadi nanti yang penjual itu di take down, nah tapi di take down satu muncul lagi dua. Oh iya. Iya kan. Iya. Ini apa? Di down satu yang akunnya sana udah hangus, muncul lagi banyak ya Bapak ya. Muncul lagi yang baru, jual barang yang sama. Barang yang Selalu begitu. Nah, karena memang ada peluang pasar di online ini kan. Jadi ya kita maklumi lah. Cuma kita sebagai masyarakat sebenarnya yang paling penting sebagai konsumen untuk waspada lah, waspada. Kita berhak untuk memilih pangan yang aman ya. Itu adalah hak asasi kita, pangan yang aman. Caranya gimana? Makanya BPOM hadir itu dengan aplikasi BPOM Mobile itu. Download dan cek klik tadi. Insya Allah itu semua bisa bisa mengamankan kita dari produk-produk yang ilegal. Di samping itu juga kita melakukan pengawasan sih sebenarnya. Baik dari kita maupun laporan masyarakat. Itu hasilnya kita tindak lanjuti dengan operasi ke pasar, ke tempat produksi, sidak, mengamankan dan memusnahkan produk yang ilegal tadi. Banyak kita temukan seperti itu. Itu yang kita temukan di lapangan seperti itu. Baik, Bapak, mungkin ada langkah-langkah Pak ini untuk masyarakat mengurus surat izin edar ini. Jadi ada kriteria. Jadi kalau untuk produk kosmetik, obat bahan alam dan pangan itu ada, kalau terkategori UMKM semua perizinannya itu bisa dihandle oleh dari Balai Besar POM di Surabaya, BPOM Surabaya ini. Jadi monggo silakan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, Pak saya punya produk ini misalnya, bagaimana cara mengurus izinnya, nanti kami akan sampaikan lebih detailnya. Silakan menghubungi di 0877 11 500 533 itu nomor kami, atau bisa follow Instagramnya ya bpom.surabaya. Nanti di situ juga bisa DM kita. Nanti kita respon begitu pertanyaan-pertanyaan lebih detailnya. Intinya kita proaktif kok dan tidak pakai biaya Mas. Ya, kecuali memang PNBP-nya. Selainnya nggak pakai biaya, gratis kok. Konsultasi dan juga perizinannya. Bahkan kalau memang kesempatan kita bisa, nanti kita tuh suka hadir di satu kabupaten, kita kumpulkan mereka, monggo kita diskusi di situ, kita lanjut. Seperti itu untuk izin edar, misalnya makanan tadi kan, seperti apa. Seperti Berarti memang masyarakat bisa langsung untuk menghubungi layanan informasi dan pengaduan Balai Besar POM Surabaya di 08771 1500 533 ya Bapak ya. Dan di kantornya ada di Karangmenjangan nomor 20 Surabaya. Di Instagramnya bpom.surabaya dan ada X juga Sobat Jatim di bpom_Surabaya. Baik, Bapak. Tadi Bapak, aku menarik ini Pak yang ada mikroorganisme yang biasanya nempel di makanan. Jenis apa aja sih Pak yang biasanya sering numpang di makanan yang tanpa kita sadari? Jadi mikroorganisme itu ada karena proses produksi dan distribusinya yang tidak tepat. Seringkali seperti itu ya. Jadi ada yang proses produksinya menggunakan air baku. Air bakunya itu tidak bersih.
tidak dipanaskan atau difiltrasi sehingga langsung misalnya ya tanpa diolah itu memunculkan bakteri namanya yang tadi saya sebut E. coli. Tadi, E. coli patogen. Kemudian ada juga salmonella. Ini salmonella ini lebih karena higien sanitasi dari si pegawai. Jadi ada misalnya orang tuh habis dari, mohon maaf ini dari belakang begitu kan, tidak cuci tangan terus masuk lagi ke tempat produksi. Itu repot itu. Kalau udah kayak gitu kan di mana-mana pasti. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga Bacillus cereus itu karena makanan yang basi. Misalnya udah terlalu lama disimpan, dingin terus panasi lagi, dingin panasi lagi. Atau memang selama proses produksi sampai dimakan orang itu panjang dan akhirnya menimbulkan basi. Dan kalau basi itu bukan basi yang sudah nggak enak tapi masih bisa dimakan. Tapi bakteri sudah ada. Kemudian dalam tubuh nanti terus dia bertambah. Kemudian 6 jam kemudian, 8 jam kemudian menimbulkan gejala mual, muntah, akhirnya masuk ke puskesmas seperti itu. Kemudian ada juga Staphylococcus ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada juga salmonella. Nah salmonella ini ada di unggas ataupun di telurnya. Jadi kalau dia tidak dimasak dengan benar, ya temperaturnya mencapai, maka bisa jadi salmonella tidak mati dan akhirnya bisa menyebabkan diare ataupun mencret. Kemudian yang terakhir itu ada Clostridium botulinum. Ini kalau yang makanan kaleng, misalnya sarden kaleng kemudian sudah bengkak, dia kayak mau meletus gitu kan. Karena mungkin dari dibuang sayang, gitu, dia olah. Nah itu ada menimbulkan gejala juga sakit kepada masyarakat tersebut yang mengkonsumsi. Itu juga pernah kejadian. Itu beberapa bakteri yang sering ditemukan ya, dan kita bawanya itu mengetahuinya melalui laboratorium mikrobiologi di tempat kita. Jadi memang membutuhkan waktu. Jadi kalau ada kasus-kasus keracunan itu, ya kita yang mengujikannya itu, mengidentifikasi kira-kira penyebab bakterinya itu apa begitu. Paling cepat gejala itu yang kami temukan itu ya lebih kurang 2-4 jam. Selebihnya 6-8. Ada yang makannya siang, ntar nanti tengah malam, setelah tengah malam baru terasa itu ada juga. Seperti itu, sangat bervariasi tergantung dari kondisi fisik yang mengkonsumsi. Seperti itu sih. Berarti memang ini perlu aware dari masyarakat juga ya Bapak ya untuk memilih makanan yang layak untuk kita masukkan ke dalam tubuh. Jangan beli gorengan tapi di pinggir jalan raya ada truk-truk kayak gitu juga bisa menyebabkan. Itu salah satu cemaran itu, cemaran kimia juga itu. Jadi knalpot gitu Pak. Jadi harusnya kalau yang di jalan dia harusnya tertutup di muka dengan kaca, kemudian di sebelah dalamnya juga tertutup dan dibuka ketika mau diambil. Nah ini yang ya kita perlu sama-sama lah ya peduli bahwa kalau kita menjajakan makanan terus menghadap ke jalan, kemudian posisinya di pinggir jalan dan banyak knalpot mobil motor. Iya Pak, itu banyak terjadi Pak. Itu kita sebagai masyarakat udah bisa milih yang seperti itu jangan dipilih karena itu sudah tidak memenuhi ketentuan dari keamanan pangan tadi. Cemarannya banyak sekali di sana. Mungkin tidak bisa langsung ya, tapi berkontribusi pada kesehatan jangka panjang dari kita gitu. Seperti itu sih yang jadi perhatian kita semua tuh. Dan juga BPOM sangat meminta masyarakat juga untuk aktif ya Bapak ya, untuk melaporkan, untuk aktif untuk tanya-tanya ke BPOM ini bahan yang boleh dipakai seperti apa, lalu melaporkan misalnya ada indikasi ini barang palsu atau bagaimana ya Bapak ya. Ya, itu bisa Pak, bisa sekali, dan bahkan memang sudah kewajiban kita sebagai, kita ini kan BPOM itu kepanjangan Badan Pengawas ya. Obat dan Makanan. Ya, obat dan makanan, memang kerjanya sebenarnya mengawasi. Nah, jadi memastikan makanan terutama itu adalah aman. Walaupun dalam pelaksanaan kita dibantu dari Dinas Kesehatan setempat, itu saya kira sama. Filosofinya ini mengawaskan. Jadi kalau ada pengaduan, terima kasih sekali. Silakan kepada masyarakat ya bisa melaporkan kalau ada hal-hal yang ditemukan, baik yang diproduksi maupun yang dijual atau didistribusikan di peredaran, ditemukan ini sepertinya palsu atau ini menyebabkan keracunan, itu bisa melapor yang ke tadi ke nomor layanan kami 0811 0877 ya 11 500 533 tadi agar kita follow up atau kirim juga DM saja ke BPOM Surabaya, nanti kita follow up kok. Sudah itu masuk bagian daripada layanan publik dari Balai Besar POM, layanan informasi dan pengaduan itu memang kita harus follow up.
demi semuanya untuk Surabaya dan Jawa Timur umumnya itu adalah masyarakatnya dapat makanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Baik Bapak. Terakhir Pak, Nggih. menyambut bulan suci ini ada pesan khusus nggak Pak buat Sobat Jatim supaya ibadahnya lancar tanpa gangguan masalah pencernaan atau kesehatan karena pangan? Silakan Bapak. Jadi silakan pada masyarakat untuk selalu cek kemasan, cek label, izin edar dan kadaluarsa dari pangan yang Bapak Ibu beli sebelum dikonsumsi. Apabila oke, monggo silakan dikonsumsi. Jika ada ragu-ragu dengan izin edarnya ataupun hal-hal lainnya, silakan di-scan ya dengan aplikasi BPOM Mobile di App Store, itu bisa di-download, atau kalau masih ragu lagi bisa hubungi kami di 0877 11 500 533. Bisa langsung berkomunikasi dengan kita atau melalui Instagram kita bpom.surabaya. Intinya kami hadir siap melayani masyarakat se-Jawa Timur bersama pemerintah daerah Jawa Timur. Saya kira demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak. Dan Sobat Jatim, dari obrolan tadi kita bisa tahu bahwa keamanan pangan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab BPOM, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Dan mulai sekarang kita harus lebih teliti dalam memperhatikan kebersihannya, cara simpannya tadi Pak Yudi juga menjelaskan hingga cara mengolahnya. Dan ingat, makanan itu bukan cuma soal rasa ya Bapak ya, tapi bagaimana itu makanan itu diproses dan diolah, dan juga kepedulian kita terhadap kesehatan keluarga. Dengan pangan yang aman, ibadah makin lancar dan lebaran pun makin berkah. Betul ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Yudi atas ilmunya. Terima kasih, sudah Mas. Ya. berkenan rawuh ke kantor Siap, kami. terima kasih sama-sama. Semoga penjelasan Pak Yudi terhadap kesehatan pangan ini bisa sampai masuk ke semua Sobat Jatim yang ada di Jawa Timur dan mungkin tentunya yang di luar Jawa Timur juga seperti itu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sepertinya akan banyak pembahasan yang akan kita bahas ya Pak ya. Iya. Tadi kita ini baru pengenalan sepertinya, Iya, karena pengenalan baru awal tahun. Perlu 3 sesi minimal, 3 ya. 3 ya. Iya, kosmetik, obat bahan alam. Nah, pangan kita detailkan lagi, siap. betul. Bahkan obat juga boleh kalau Obat, mau. nah itu banyak hal yang kita bisa banyak diskusikan. hal ini masih kita spill dikit-dikit aja Iya. karena kan memang ini kan mau menjelang lebaran ya Bapak Iya, ya. siap, Jadi siap. tips-tips dari Pak Yudi ini sangat membantu Sobat Jatim untuk memperhatikan makanan yang akan kalian makan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah siap. rawuh di Kominfo Jatim. Dan untuk Sobat Jatim jangan lupa untuk mengikuti di IG-nya bpom.surabaya dan juga di X bpom_Surabaya dan juga di layanan informasi pengaduan Balai Besar POM Surabaya di 08771 1500 533. Jangan sungkan-sungkan, langsung aja DM ketika Anda mengetahui ada indikasi ini ada makanan yang nggak benar, ini ada apapun lah, langsung aja disampaikan supaya masyarakat Jawa Timur ini semuanya aman dan sehat seperti itu. Baik, akhir kata saya Yohanes Fandi, Pak Yudi dan seluruh kru dari Dinas Kominfo yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.